Waalaikumsalam. Ya, enggak, Bapak. Saya ingin melakukan konseling, Pak. Oke, silahkan masuk. Ingin duduk di mana? Di sini saja, Pak. Silakan. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dari Bapak atau dari anak? Dari saya saja, Pak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, biasa dipanggil Fikri, Pak. Oke. Nah, perkenalkan nama Bapak Riki Saputra, bisa panggil Pak Riki. Fikri gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke konselingnya, Fikri tahu nggak apa itu konseling? Belum tahu, Pak. Oke. Ini Bapak akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah bantuan atau strategi layanan BK yang diberikan kepada klien. Itu apa aja solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien tersebut yang dilakukan secara tatap muka seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, di sini Bapak selaku konselor, yang mana konselor itu memberikan solusi atau pemecahan masalah dari yang dialami oleh Fikri. Lalu Fikri sebagai klien, yang mana menceritakan masalah yang dialami. Nah, di sini dalam konseling ada 4 azas. Yang pertama itu azas keterbukaan, yang mana Fikri menceritakan masalah Fikri secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, ada itu azas kenormatifan, yang mana Fikri nanti menceritakan masalah itu secara aktif. Dan juga yang ketiga azas kesukarelaan, yang mana klien itu datang ke sini secara sukarela. Fikri melakukan konseling ke sini secara sukarela atau terpaksa? Secara sukarela. Oke, sukarela. Masuk kita pada asas keempat konseling, yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini adalah apa masalah yang Fikri alami itu tidak akan diberitahukan pada orang lain. Bukan ibaratkan lebih tepatnya, yang tahu hanyalah Bapak dengan Fikri. Nah, kecuali Fikri selaku klien yang menceritakan masalah memberikan izin menceritakan pada orang lain, itu baru bisa Bapak beritahukan pada orang lain. Tapi jika Fikri tidak mengizinkan untuk memberitahukan pada orang lain, ya yang tahu hanyalah kita berdua. Nah, oke, kita masuk pada konselingnya. Silakan Fikri ceritakan apa masalah yang Fikri alami. Masalah yang saya alami, Pak, saya cenderung malu untuk menunjukkan bakat, Pak. Yang kedua, saya selalu merasa orang lain lebih baik daripada saya, Pak. Oke, tapi ada 2 masalah yang Fikri alami. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama, kenapa Fikri merasa malu untuk menampilkan bakat yang Fikri alami? Karena saya takut orang lain berpikir saya tidak bisa, Pak. Oke, berarti yang pertama itu Fikri merasa takut bahwa orang itu berpikir bahwa Fikri tidak bisa untuk menampilkan bakat tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan Bapak yang kedua, kenapa Fikri itu merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada Fikri? Karena saya selalu agak lama untuk menangkap atau berinteraksi dengan hal-hal baru, Pak. Oke, berarti tibanya sulit untuk berinteraksi dengan hal baru ya. Oke. Nah, dari yang Fikri jelaskan itu, Bapak akan lebih detailkan lagi. Berarti Fikri itu merasa canggung atau malu untuk memberikan bakat yang dimiliki di depan orang banyak. Dan juga Fikri juga merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada Fikri. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan semacam informasi atau nasihat atau tips bagaimana Fikri menghadapi masalah tersebut. Sebelum itu, dari masalah Fikri alami, Bapak juga pernah mengalami hal tersebut. Pada saat Bapak masih SMA, Bapak juga punya beberapa tibanya bakat lah, 1 atau 2 nggak salah waktu itu. Bapak juga merasa bahwa jika Bapak menampilkan bakat itu, orang itu akan berpikir bahwa kita tidak akan bisa menampilkannya.
baik itu menampilkan secara maksimal, intinya secara maksimal gitu. Dan juga terkadang bapak pun juga merasa bahwa entah kenapa orang lain itu lebih kepada kita, lebih baik kepada kita, misalnya dalam kayak akademiknya atau dari mereka bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dari sana pun kadang bapak juga merasa seperti itu. Nah, lalu untuk tips itu ada beberapa tips yang bisa bapak berikan. Yang pertama, untuk yang kadang kita merasa malu untuk menampilkan bakat. Nah, untuk penampilan bakat ini kita harus punya yang pertama itu namanya rasa percaya diri. Nah, untuk percaya diri ini itu timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Kenapa bapak bilang timbul dari dalam diri kita sendiri? Ya, soalnya ini diri kita sendiri. Jika kita tidak memulainya, siapa lagi? Jika kita tidak menampilkan bakatnya, siapa yang akan menampilkan bakat kita? Tidak mungkin untuk orang lain, karena itu bakatnya milik kita sendiri. Yang punya kita, yang memilikinya juga kita. Dan juga untuk masih terkait dengan bakat itu. Nah, di mana sih kalau bahasa istilah kerennya, aku adalah aku, mereka adalah mereka. Apa yang ku tampilkan itulah diriku. Nah, apa kata orang, aku tidak mau memikirkannya. Kalau bahasa istilah pendeknya lagi itu tiba-tiba kalau menurut bapak itu bahasa kerennya lagi lebih pendeknya itu kalau bahasa ya lebih bukan standar lembutnya, kayak lebih di atas lembutnya dikit. Bahasa kerennya kalau kayak di Jakarta itu, gua adalah gua, mereka adalah mereka. Ini versi gua, ini versi mereka. Dan juga untuk yang masalah kedua mengenai Fikri merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada Fikri. Nah, untuk hal itu kita nggak perlu mikirkan orang lain bahwa mereka lebih baik daripada kita. Seperti yang bapak bilang tadi, gua adalah gua, mereka adalah mereka. Ini versi gua, ini versi mereka. Nah, dan oleh karena itu pada saat kita melihat orang lain bahwa lebih baik daripada kita, contohnya seperti contoh tadi itu dalam akademik atau dalam sosialisasi, pikirkan lagi, berikan pada diri kita, buat apa aku merasa bahwa dia lebih pada aku lahir, aku menjalani hidup apa adanya, aku menjalani kegiatan keseharianku apa adanya. Dan juga untuk bisa melawan rasa tersebut bahwa Fikri masa orang lain lebih pada Fikri, lihat lagi standar kita sampai mana. Nah, standar orang lain itu berbeda-beda, tergantung dari bagaimana dia dalam keluarganya, itu baik ekonominya, hubungannya dengan ayah ibu atau adik atau kakaknya. Nah, dan juga hubungannya dalam sosialisasi dan pertemanan. Kita adalah makhluk sosial Fikri. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang beruntung mendapatkan temannya yang baik. Nah, ada juga yang beruntung mendapatkan ibaratnya itu ada teman yang baik lah gitu. Ada juga yang kurang beruntung mendapatkan teman. Misalnya dia kayak selalu dikucilkan gitu. Nah, dari yang masalah pikiran itu, apa yang dikira maka masih masalah itu masih terasa atau bagaimana? Saya merasa masalah itu sudah mulai saya pahami, dan bagaimana cara saya menghadapinya akan saya lakukan untuk selanjutnya. Baik. Dari permasalahan Fikri itu, Bapak sebutkan lagi ya, yang awalnya Fikri merasa malu menunjukkan bakat, dan juga merasa orang lain lebih baik pada Fikri. Nah, untuk itu, dari solusi yang Bapak berikan tadi, harapan Fikri bisa untuk lebih percaya diri lagi, dan juga untuk lebih bisa menampilkan bakat yang Fikri alami.
dan untuk lebih percaya diri lagi gitu menampilkannya, karena bakat itu milik kita sendiri. Nah juga dari ke konseling yang kita jalani ini, apa ya pemahaman yang dapat Fikri ambil? Ya, pemahaman itu ya kesimpulan yang dapat Fikri ambil dari konseling ini terkait dari masalah yang Fikri alami. Jangan melihat kelebihan orang lain, tapi lihat dirimu. Apakah dirimu bisa seperti mereka dan ingin menggapai seperti mereka tanpa harus membutuhkan perkataan dari orang lain. Dengan pemahaman, bagaimana perasaan Fikri setelah kita menjalani konseling ini? Saya merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk melakukan hal-hal untuk berikutnya. Ya. Oke, setelah pemahaman, kita masuk pada perasaan setelah dialami konseling. Yang ketiga itu apa yang akan Fikri lakukan setelah kita melakukan konseling ini? Saya akan menjalani hidup untuk saya lebih baik dari hari-hari yang sudah berlalu dan ingin merubahnya menjadi hal yang terbaik untuk diri saya. Nah, untuk konseling ini Fikri, kapan kita akan melakukan konseling ini kan? Minggu depan mungkin Pak di hari yang sama atau di jam yang sama. Minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Bila untuk hasil dari konseling ini kapan dapat terima? Kurang lebih 3 hari atau 4 Pak. Oke, kurang lebih 3 hari atau 4 hari ke depan. Baik. Nah, jadi saya harap dari permasalahan Fikri ini solusinya sudah Fikri dapatkan, semoga dapat dijalankan dengan baik. Ya, mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Bapak doakan semoga masalah Fikri ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga Fikri dapat menentukan bakatnya serta tidak perlu lagi merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Sebenarnya Fikri sudah menjalani kehidupan Fikri itu seperti apa adanya. Baik, sesi konseling kita sudah berakhir. Fikri sudah boleh untuk akhirnya. Terima kasih Pak. Saya ingin terima Pak. Pak. Tolong.